mungkin teman-teman sahabat-sahabat semua sudah tahu bahwa kita di Bawaslu itu ada 3 orang, ya 3 orang dalam hal ini 1 ketua dan 2 anggota. Nah sebenarnya dalam hal ini yang mau hadir adalah ketua saya, hanya mereka ini masih di Jakarta, saya juga baru kemarin tiba di Jakarta karena memang padat kegiatan. Nah, kami juga dibawa dari 1 kaset yang mengurusi administrasi semua, dan kebetulan di Bawaslu itu saat ini juga tinggal 6 staf ya, untuk teknis dan 2 pendukung. Jadi kita memang sangat kekurangan tenaga karena sekarang itu oleh Kementerian Keuangan dalam hal ini juga BKN itu kita tidak boleh menambah pegawai. Ya, jadi seperti itu, saya kira sama semua. Next. Jadi saya kira semua ini dasar kita di pemilu ini semua ada Undang-Undang 7 ya 2017. Terus yang kedua itu adalah Peraturan Bawaslu nomor 20 tahun 2018. Terus Peraturan PKPU nomor 3 tahun 2022, ini tentang jadwal penyerahan pemilihan. Terus Peraturan Bawaslu nomor 5 tahun 2022 tentang pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum. Dan yang kelima adalah Peraturan Bawaslu nomor 7 tahun 2022 tentang penanganan temuan dan laporan dugaan pelanggaran pemilu. Terus yang keenam itu Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2022 tentang penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu. Dan yang ketujuh adalah Peraturan Bawaslu nomor 3 tahun 2023 tentang sentra penegakan hukum terpadu. Nah ini yang dimaksud tadi Pak Kasat Intel, bahwa di Bawaslu itu ada sentra Gakundu, dalam hal ini ada Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan. Ya karena kalau kita menangani pelanggaran itu ada batas waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang. Itu kalau di Bawaslu, kalau untuk pemilu ini kita 7+7. Ya dalam hal ini bahwa kalau penanganan pelanggaran itu kita sejak kita ketahui itu 7 hari ya kita tangani. Nah kalau kita belum mendapatkan semua bukti itu kita bisa tambah 7 hari. Nah di situ juga kalau kita sudah plenokan bahwa masuk penanganan pelanggaran, maka dia masuk ke sentra Gakundu. Nah dibahas di situ. Dari kejaksaan itu 21 hari dan sampai nanti ke penyelidikan dan sampai ke pengadilan. Itu memang waktunya sangat singkat sehingga ada terbentuk sentra Gakundu. Next. Nah ini kelembagaan Bawaslu saya kira sudah ditahu semua ya, bahwa ada Bawaslu RI, ini anggotanya 5 orang. Terus Bawaslu Provinsi juga anggotanya 5 orang. Kalau untuk Bawaslu Kabupaten Kota itu ada juga yang 5 dan ada yang 3. Kebetulan kita di Konawe Selatan itu 3 ya, karena wajib pilih dia tergantung dari wajib pilih. Terus di Bawaslu Kecamatan itu ada 3, dan kalau di desa hanya 1. Iya, pengawas TPS juga hanya 1. Jadi kita memang sangat terbatas untuk kelembagaan Bawaslu ini. Next. Nah, tugas pengawas pemilu itu adalah ada 2 ya, yaitu pencegahan dan penindakan. Nah, sekarang itu misi Bawaslu itu adalah pencegahan. Jadi istilahnya kalau dulu kan yang marwahnya itu adalah di penindakan, kalau sekarang pencegahan. Jadi kita lebih utamakan dulu pencegahan daripada penindakan. Ya, hanya kalau kita sudah cegah, dalam hal ini kita sudah himbau atau kita sudah rekomendasi, nah masih juga ada pelanggaran, maka kita proses. Ya seperti itu, sehingga terutama juga karena di Konawe Selatan ini sepanjang saya jadi Bawaslu ya, sejak 2014, itu yang paling tinggi adalah netralitas ASN. Seperti tadi Anda katakan Pak Pak Kasintel, bahwa netralitas itu yang paling tinggi. Nah sekarang kalau netralitas ASN ini sangat ketat juga, karena saya waktu ikut bimbingan teknis di Batam bersama dengan Kemendagri, KSN ya dengan BKN itu
kita Bawaslu itu terintegritas di dalam, maksudnya semua ada yang kita input itu bahwa oh ini yang masuk pelanggaran, ASN itu langsung ke ke KSN dengan Mendagri dengan BKN. Jadi dia ada aplikasi itu langsung kita input di dalam, itu langsung masuk ya. Nah sekarang itu peraturan KSN sama Mendagri, kita di Bawaslu kalau dulu kan harus kita klarifikasi. Nah kalau sekarang kalau temuan Bawaslu dan itu sudah memenuhi unsur menurut Bawaslu, itu langsung kita kirim ke KSN, nggak perlu lagi diklarifikasi. Seumpamanya Bapak mungkin melaik atau Bapak mungkin ada mengarahkan, ya terutama mengarahkan, taruhlah mensosialisasikan calon, ya seperti yang terjadi kemarin di Konawe Selatan, ya ada seorang sekdis Kotia Salah itu 2015 ya terjadi itu dia mengarahkan di dalam suatu gedung, iya, dan dia bersosialisasi bahwa pilih si A. Itu bukan saja dia netralitas ASN-nya yang kena, tetapi dia juga pidana, ya, karena dia sudah mengajak. Kalau untuk netralitas ASN-nya paling kalau orang melaik, ya, dia melaik ataukah mungkin dia berfoto atau apa, dia tidak mengajak, itu tidak masuk pidananya. Tapi kalau dia mengajak, ya, mengarahkan massa untuk memilih salah satu, berarti ini sudah masuk pidananya. Next. Nah, saya kira ini teori pencegahan ini, saya kira kita sudah tahu semua ya. Saya kira ada di ini bahwa ini social control teori, bahwa sebagian manusia itu akan berbuat jahat apabila pengawasan masyarakat melalui lembaga mengalami kegagalan. Jadi kalau kita sudah cegah mengalami kegagalan, tentu bukan lagi satu pencegahan. Next, kalau ini next, karena tadi 15 menit katanya. Nah, ada 3 cara ya penanggulangan yang bisa dilakukan terhadap kejahatan pelanggaran atau prospektif kriminologi, yaitu preventif adalah upaya pencegahan yang menanamkan nilai-nilai norma yang baik. Jadi kalau kita masih cegah secara preventif, saya kira itu lebih baik ya untuk kita laksanakan daripada kita sanksi orang yang melanggar. Tetapi itu dia karena aturan yang semakin ketat hari ini. Nah, preventif ini adalah upaya menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Ya, saya kira semua yang paling ini adalah di kepolisian dan kejaksaan ini ya. Nah, referensif, upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dan menjatuhkan hukuman. Dalam hal ini penindakan pelanggaran tahapan kampanye. Nah, ini kampanye ini teman-teman terutama ASN itu hati-hati di dalam membuka Facebook ya, media sosial, karena biasanya itu kita tidak sadar tangannya kita yang bermain, tapi tidak sadar langsung like. Nah itu, nah di situ yang lalu-lalu itu kebanyakan di situ di media sosial, dan kebanyakan juga karena biasanya itu laporan dari masyarakat ya. Laporan dari masyarakat juga yang mungkin teman-teman Bapak yang mungkin notabene bahwa Bapak itu mendukung yang lain sementara dia juga yang lain ya, sehingga itu yang biasa melapor ke Bawaslu. Next. Nah, ini next itu sama tadi ya. Nah, ini kegiatan pengawasan ya. Dalam hal ini Bawaslu itu bukan kita hanya melihat-lihat ya, ataukah kita hanya mencurigai orang, namanya kalau dibilang pengawasannya mencurigai atau apa. Tetapi dalam hal pengawasan itu tentu memang kita mengawasi seluruh proses daripada tahapan pemilu ini ya. Jadi
proses tahapan ini yang paling kita perketat dalam hal ini, bahwa termasuk penyelenggara pemilu, dalam hal ini juga KPU, itu yang kita awasi, termasuk juga calon, termasuk juga tim sukses ya, termasuk juga Bapak Ibu yang disebut di dalam undang-undang itu adalah ASN. Ya, mungkin ibu-ibu Bapak Ibu yang ASN selalu mengatakan bahwa kenapa kita ini, saya banyak yang saya temukan ya, kenapa kita ini ASN tidak sama dengan TNI Polri ya, kenapa kita ASN ini punya hak pilih tetapi kita dilarang ini dan itu ya. Nanti sebentar kita bahas lanjutannya Bapak Ibu. Terus kita juga Bawaslu, kalau ada kita sudah mengamati itu kita mengkaji ya. Dalam hal ini segala sesuatu persoalan yang masuk atau laporan yang masuk tentu kita kaji. Tidak serta-merta kita jatuhi Bapak Ibu itu adalah hukuman, tetapi ada dasar ya, ada dasar dalam hal ini aturan perundang-undangan atau dikaitkan dengan berbagai macam, termasuk juga surat edaran Mendagri, KSN, itu semua kita kaji di situ. Jadi bukan hanya satu sisi Perbawaslu saja atau PKPU yang dikaji kalau di Bawaslu, jadi semuanya. Terus dalam hal kita mengkaji, tentu kita memeriksa, mencermati bukti-bukti yang telah didapatkan ya, bukti-bukti awal. Setelah itu kita kaji dengan sesama sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, setelah kita memeriksa, kita menilai ya, kegiatan menilai ini dalam hal ini bahwa kita menyimpulkan ya, kita menyimpulkan ini bukan saya sendiri yang menyimpulkan, tetapi kita pleno, lewat pleno. Karena di Bawaslu itu bukan berarti bahwa sebagai ketua atau sebagai anggota dia yang menentukan, tidak seperti itu. Dan itu juga ada dasar kita untuk pada saat kita pleno. Next. Nah, ini mungkin kita lihat potensi kerawanan serentak pemilu tahun 2024, bahwa di sini yang biasa terjadi ya, relasi kuasa pada politik lokal. Nah, ini yang kebanyakan juga di Konawe Selatan, ini yang masalah serang menyerangnya antara kubu yang lain dengan kubu yang satu dengan kubu yang lain. Ya, ada di dalam satu yang saya pantau biasa itu di grup, itu biasa saling serang menyerang di situ ya. Tetapi kalau saling serang menyerang dalam hal mungkin kebaikan atau untuk membentuk karakter, itu tidak ada masalah. Tetapi kalau ini adalah kerawanan pemilu, itu yang bahaya ya, seperti itu. Nah, ini politik uang ya, politik uang, money politik maupun mahar politik. Nah, ini kemarin yang mahar politik ini pernah kita tangani, tetapi itu sampai di pembuktian di kepolisian itu tidak masuk ya, tidak masuk, sehingga tidak lanjut, dia langsung SP3 ya. Kalau kita oleh Bawaslu saat itu ya, karena sudah ada bukti, tapi buktinya itu kita lihat lewat media online. Jadi orang yang bersangkutan itu tidak mengeluarkan bukti yang bersangkutan ya, tidak, maksudnya bukti yang dipegang. Jadi tidak bisa oleh kepolisian dengan kejaksaan, itu tidak bisa kita jadikan rujukan. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Terus politik identitas, saya kira kalau politik identitas ini di Konawe Selatan ini masih agak kurang ya. Terus kampanye hitam di media sosial ini juga marak ya. Nah, ini netralitas aparatur sipil negara dan netralitas penyelenggara pemilu. Saya kira ini yang sangat perhatian, karena untuk seluruh Indonesia, Sulawesi Tenggara itu yang tertinggi untuk netralitas ASN. Kita kemarin di Konawe Selatan 21 kasus yang kita tangani waktu pilkada. Mudah-mudahan kedepannya sudah tidak ini, dan ini yang baru-baru satu kasus itu sudah ada balasannya dari KSN untuk diberikan sanksi. Karena begini Bapak Ibu, sekarang itu dulu kan berpikir ini, saya kalau disanksi oleh KSN itu kan yang yang sanksi itu kan adalah PPK, dalam hal ini bupati kan ya. Tapi sekarang sudah terintegrasi semua,
Jadi kalau KSN sudah mengeluarkan surat bahwa ini akan disanksi, maksudnya sanksi ringan, berat, atau sedang atau berat, nah oleh PPK tidak dia sanksi, maka PPK yang akan disanksi. Ya seperti itu. Jadi artinya itu akan dijatuhkan sanksi oleh PPK. Ya seperti itu Bapak Ibu ya. Next. Nah, isu jenis pemilu ya, ini saya kira kita sudah tahu semuanya bahwa ada black campaign, coklik tidak langsung ke warga. Saya kira ini kalau di Konil Selatan sudah agak kurang ya. Saya juga tidak bisa pastikan bahwa hanya kalau kasus untuk coklik tidak langsung ke warga ini, saya kira ini di Konil Selatan kemarin tidak ada kasus ini ya. Dari kasus ini, terus pencoretan paslon akibat dualisme pengurus parpol, ini sudah lewat juga, ini tidak ada. Terus manipulasi hasil perhitungan, ya saya kira ini nanti kita waspadai juga ya untuk kedepannya, dan itu kita antisipasi semua, kita awasi semua, termasuk masyarakat. Karena kenapa Bapak Ibu? Kenapa biasa Bawaslu juga gencar untuk sosialisasi, karena keterbatasan daripada Bawaslu itu sendiri dengan jajarannya ke bawah itu keterbatasan personil. Sementara ini banyak yang mau diawasi ya, terutama nanti TPS di perhitungan juga, termasuk money politik yang paling susah juga kita deteksi, karena money politik itu laksana kentut ya, yang istilahnya kita bisa cium tetapi tidak bisa terlihat ya, sehingga itu yang menyulitkan kita untuk menangani ini. Terus intimidasi dalam pemungutan suara, saya kira ini juga biasa terjadi ya, tapi tidak sering. Terus penyelenggara tidak netral. Saya kira kemarin ini saya rasa ini kalau untuk KPU Bawaslu belum ada yang sering ada yang melapor tetapi tidak ada bukti ya. Jadi kalau ada yang ditemukan penyelenggara yang tidak netral, baik itu KPU maupun Bawaslu, tolong disampaikan ke kami ya, karena itu akan merusak demokrasi kita ya. Ya seperti itu, karena untuk mengontrol anggota di bawah, saya kira kalau kita di Bawaslu itu paling kalau kita datang ya paling yang baik-baik saja, tetapi kalau ada masyarakat yang melihat dan ada buktinya, mungkin pernah dipoto atau apa, itu tolong dilapor. Terus rekomendasi Bawaslu tidak dijalankan KPU tentang pemutahiran data, ini maksudnya ya. Sekarang ini masih pemutahiran data, yaitu DPTB. Jadi kalau ada masyarakat yang mau pindah domisili atau mau pindah memilih nanti 7 hari sebelum pemungutan suara karena tugas, itu nanti dihubungi KPU. Karena tidak bisa lagi Bapak Ibu kalau umpamanya mungkin di Kendari terus tugas di Konsel atau tugas di Baito terus mau ke Ranome Eto, itu tidak bisa, harus pindah memilih atau kepulang memilih kembali ya, jadi seperti itu. Nah, untuk penlibatan PS kepala desa kampanye ini sering juga di Konsel yang terjadi ya. Biasanya kepala desa yang pasang badan, mungkin ada di sini kepala desa dengan lurah ya, tuh ini itu kalau bisa janganlah, kita bersifat netral saja. Kalau ada yang datang partai karena kepala desa atau lurah itu adalah pembina partai di lapangan, maka itu nanti Bapak Ibu kalau ada yang datang harus sama semua, tidak boleh dipilah-pilah ya, harus sama semua, dilayani semua, tidak boleh. Jadi prinsipnya begini, kalau seumpamanya ada yang datang mungkin sosialisasi, Bapak diundang, terus Bapak datang ya, menyampaikan mungkin di Panwas, Bapak datang, itu sebenarnya tidak ada masalah, tapi jangan ada gerakan. Akan tetapi yang jadi pertanyaan, bisakah semua caleg atau semua parpol Bapak dan Ibu ikut? Kalau saya lebih baik enggak usah, kan begitu ya, diminta maaf saja bahwa kita mendukung program saudara, tetapi saya mungkin tidak bisa hadir, mungkin karena ada hal-hal yang lain saya harus hadiri ya, bikin alasan saya seperti itu. Karena apa Bapak Ibu, ketika kita hadir di satu caleg atau satu partai, Panwas itu mencatat.
Nah, kalau ada lagi yang datang kampanye, Bapak tidak ikut berarti dianggap Bapak tidak netral. Itu di situ beratnya. Karena harus adil. Ya, jadi itu. Dianggap bahwa Bapak berpihak. Baik, disingkat mungkin materi. Oh ya, ya. Ya, next. Ya, saya kira ini permasalahan ya. Next. Ya. Next juga, saya kira ini sudah dibahas semua. Terus ini jenis pelanggaran pemilu ya. Ada administrasi pemilu, dalam hal ini dia di apa namanya KPU, terus kode etik penyelenggara pemilu, dalam hal ini penyelenggara pemilu ya. Terus tindak pidana pemilu dan pelanggaran hukum lainnya. Nah, pelanggaran hukum lainnya itu ini juga termasuk juga nanti kepala desa apa dan segalanya ini masuk di sini. Termasuk nanti tindak pidana pemilu ya. Next. Ya, next. Strategi Bawaslu, next. Ya, nah ini strategi pencegahan dari Bawaslu itu kerjasama antar lembaga. Jadi ini kita sudah berapa, termasuk kampus ya, termasuk pemerintah juga, termasuk elemen masyarakat lainnya ya, dengan peningkatan partisipasi masyarakat. Ini kita sosialisasi, kita gencar sosialisasi, terus pendidikan kepemiluan, dalam hal ini juga memang kita kerjasama dengan Kesbangpul, terus himbauan, koordinasi dan supervisi dan monitoring. Ya, mungkin sebentar kita diskusi ya. Next. Ya, next. Mari kita awasi pemilu. Yang pertama, pemilu yang berkualitas akan melahirkan pemimpin bangsa yang amanah dan pendapat limitasi rakyat. Ya, itu. Terus penggunaan uang negara pemilu kualitas dapat digunakan secara efisien dan efektif. Terus terjaminnya suara masyarakat yang disalurkan lewat pemilu serentak sebagai hak konstitusional. Saya kira itu ya. Terima kasih banyak. Nanti sebentar kita diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih atas yang dibawakan. Selanjutnya Saudara Kesbang dipersilakan. Tadi sudah pemateri sebelumnya ya, dari Kejari dan dari Bawaslu, kemudian yang ketiga dari saya, dan materi-materi yang telah dibawakan tadi oleh Bawaslu juga sudah banyak masuk dalam materi saya. Di sini untuk materi dari Kesbangpol operator ya. Jadi di sini ya kita mulai daripada masuk di konsel itu masuk 20 kabupaten kota kerawanan tertinggi yang isu netralitas. Kalau kita melihat di sini mungkin bisa kelihatan itu kecil ya, sama saya juga nggak bisa lihat. Dari 20 kabupaten kota itu memang di sini masuk Kabupaten Konawe Selatan itu urutan ke-13. Ini se-Indonesia ya. Saya pikir juga ini konsel di 13 besar ini ternyata masih ada Kabupaten Wakatobi, Bu Bawaslu. Kabupaten Wakatobi juga dia justru masuk 2 besar se-Indonesia. Nah, jadi kalau melihat di sini, karena kabupaten kota se-Indonesia kurang lebih 400-an itu konsel besar, jadi memang kegiatan sosialisasi pendidikan politik ini sangat penting, apalagi untuk bagi ASN ya, bagi ASN, karena di sini yang hadir kurang lebih saya katakan 85% ASN ya. Dari 20 ini ya, memang pengalaman kemarin banyak kejadian-kejadian yang terjadi, terutama aparat ya, aparat seperti kemarin mungkin teman-teman juga tahu, teman-teman lurah ada ya, ada yang kena dalam netralitas ini. Kemudian juga dari pemerintah kecamatan ada juga.
Nah, jadi inilah pentingnya bagaimana kita mensosialisasikan ini netralitas ASN. Jadi kita sudah dihitung ya, tingkat nasional kita sudah dihitung 13 besar tingkat nasional untuk Kabupaten Konawe Selatan dalam isu netralitas ASN. Next, kalau untuk dari 10 provinsi, 10 besar ya provinsi di Indonesia, di situ Sulawesi Tenggara ya masuk urutan kelima se-Indonesia, itu masalah netralitas. Nah, jadi inilah pentingnya kita betul-betul harus paham seperti tadi juga yang sudah dijelaskan dari Bawaslu ya. Di sini kita sudah jelas ada aturan netralitas ASN. Seperti yang harus kita hindari hal-hal kecil ya. Hal-hal kecilnya itu seperti pose foto. Saya kira kalau pose foto sudah banyak ya, banyak tersebar di grup WA atau apa dan sebagainya, di FB saya kira sudah ada, kita lihat. Yang boleh pose kita pada saat berfoto itu cuman salam komando ya, salam komando. Jadi tidak ada lagi mungkin yang pasang-pasang di pipi, biasanya kan ibu-ibu ini, biasanya ibu-ibu kalau selfie tidak enak kalau tidak pakai gaya. Nah itu ini tidak tahu juga apa maksudnya ini ya. Sebenarnya kalau kita mau adu argumen ini maksudnya apa, tetapi ini kan sudah menandakan sesuatu. Bisa jadi alasan saya ini kan saya begini Pak, 2 anak saya ini. Nah, bisa juga 2 istri saya seperti ini kan. Nah, seperti itu. Jadi memang alangkah lebih indahnya untuk kita menghindari semua hal-hal yang nantinya akan merugikan diri kita sendiri. Ya sudahlah, kalau memang dibilang untuk sementara ya, karena kita sudah masuk di tahun politik. Jadi sejak mulai tanggal kemarin 28 Oktober kita sudah masuk pentahapan ya, untuk calon legislatif. Oke, next. Jadi sesuai dengan arahan Menteri, arahan Bapak Presiden, kita fokus di poin ke-7 ya, menjaga stabilitas politik dan keamanan pada pemilu, politik dan keamanan pada persiapan dan pemilu di tahun 2024. Nanti sebentar ya, karena tadi sebenarnya sudah banyak artinya poin saya sampaikan yang sudah disampaikan oleh Bawaslu. Jadi mungkin sebentar bagus kita posisi untuk kita berdiskusi. Ya, next. Jadi untuk pemilihan umum ya, pemilihan umum itu tepatnya di tanggal 14 Februari tahun 2024 ya, 14 Februari ya, tepat di hari Valentine ya. Dasar hukum pelaksanaan pemilihan umum di tanggal 14 Februari itu adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang ditetapkan tanggal 15 Agustus 2017. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, itu ditetapkan pada tanggal 12 Desember tahun 2022. Jadi kita lihat di situ, ini bahannya sudah ada disampaikan ke peserta. Belum ada? Ya, nanti digandakan ya, diberikan. Jadi untuk tanggal 14 Februari itu di tahun depan, tahun 2024 itu pemilihan presiden dan wakil presiden di periode tahun 2024 dan 2029. Kemudian untuk memilih anggota legislatif DPD RI ini se-Indonesia sebanyak 152, DPR RI sebanyak 580. Kemudian untuk DPRD ya, di 38 provinsi sebanyak 2.372 orang, dan DPRD di 500 kabupaten kota itu sebanyak 17.510 orang. Ya. Next. Kemudian untuk pilkada serentak ya, di tanggal 27
November tahun 2024. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Undang-Undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota menjadi undang-undang ditetapkan tanggal 1 Juli 2016. Jadi pemilihan kepala daerah ini serentak ya. Serentak di 37 gubernur kecuali daerah istimewa Yogyakarta. Nah, itu. Kemudian untuk 93 kota dan 415 kabupaten kecuali di kabupaten kota provinsi DKI Jakarta. Nah, jadi dalam pemilu serentak ini memang dikatakan adanya kerawanan-kerawanan yang akan timbul karena satu kali ya, kalau kemarin mungkin yang tahun 5 tahun sebelumnya mungkin kita perskat saja dalam artian provinsi ini tidak seperti ini, dan ini semuanya menyeluruh di 414 kabupaten kota, termasuk sudah 600 lebih ya kabupaten kota serentak untuk pemilihan kepala daerah. Next, nanti sebentar ini kita diskusikan. Jadi di sini ya untuk netralitas ASN ini dasar hukumnya ada pasal 9 ya. Dasar hukum netralitas ASN ini pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 2014 tentang ASN. Di situ mengatakan pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Jadi di sini memang ASN dituntut harus netral, tidak menuju kemana-mana. Kemudian pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Nah, dalam kampanye pasangan calon dilarang melibatkan 1 pejabat BUMN dan BUMD. Kemudian ASN, anggota kepolisian dan anggota TNI. Kepala desa atau sebutan lain, lurah dan perangkat sebutan lain, perangkat desa atau sebutan lain dan perangkat kelurahan. Nah, itu. Jadi kan begini, sering ini kenyataan lapangan yang terjadi ya, karena kalau saya tidak salah Bu Asmi ya banyak kemarin sidang tentang netralitas ini. Seperti contoh ya, pada saat kita melintas, biasanya pada saat ada kampanye pasti jalanan juga tertutup dengan massa yang ada. Nah, kita di situ mungkin karena kendaraan tidak bisa melintas, kita pelan-pelan akhirnya kita parkir. Kemudian karena mungkin ada tampilan artis dan lain sebagainya, sedikit merapat. Nah, kita tidak tahu mungkin dari calon lain dan lain sebagainya sempat ambil kamera, dinyatakan ikut dalam berkampanye, padahal pada saat itu mungkin cuman karena jalanan macet, kendaraan tidak bisa melintas, akhirnya ikut nongkrong di situ. Nah, inilah mungkin semua kendala. Sebentar kita bisa berdiskusi di sini. Kebetulan ada Bawaslu yang seharusnya pada malam ini sebenarnya kalau kita panel ada langsung dengan KPU, ini bagus sekali, lengkap kita punya pembahasan pada malam hari ini. Kemudian yang untuk pasal 5 PP 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS, di sini jelas ASN dilarang memberikan dukungan kepada calon anggota DPRD atau kepala daerah atau wakil kepala daerah dengan cara ikut kampanye, peserta kampanye atau memakai atribut. Nah, itu. Ya mungkin untuk sementara materi kita untuk netralitas saya kira sudah cukup jelas, karena tadi banyak juga yang disampaikan oleh Bawaslu. Mungkin setelah ini kita bisa berdiskusi. Saya kira terima kasih. Taufiq Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kembalikan kepada moderator, kepada para pemateri, kemudian kepada rekan-rekan peserta sosialisasi pendidikan politik. Perkenalkan, nama saya Perliansyah dari anggota PWI Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Konawe Selatan. Baik, mungkin saya langsung saja untuk menghabiskan waktu.
Terkait untuk pertanyaan ini, saya sekaligus memberikan kepada 3 narasumber penanya. Yang pertama untuk Kejaksaan dan Bawaslu terkait Gakumdu. Yang ingin saya tanyakan di sini, ketika di Gakumdu ini terdiri dari 3 komponen atau 3 unsur dari instansi berbeda, mulai dari Bawaslu, kemudian Kejaksaan, terakhir kepolisian, terkait kepastian hukum. Ini lagi-lagi yang masyarakat resahkan sampai hari ini terkait kepastian hukum. Manakala ya Bawaslu kemudian mendapatkan sebuah pelanggaran terkait adanya money politik, ketika dibawa ke ranah Gakumdu kemudian ditolak oleh kepolisian dengan alasan kurang alat bukti atau hanya 1 alat bukti, ya kan? Selalunya mentah laporan masyarakat itu di Gakumdu sehingga tidak bisa lanjut. Kira-kira bagaimana itu? Itu yang pertama. Yang kedua, di kelemahan Gakumdu ini saya menilai bahwa diberikan waktu 5 hari. Bagaimana kalau kita beranalogi saja begini? Konsep ini terdiri dari 25 kecamatan, kemudian 351 desa dan kelurahan. Jumlah peserta pemilu di 2024 ini kan 24, tetapi yang untuk peserta pemilu secara nasional itu 18. Kalau kita mau akumulasi dari 35 kursi kali 18 partai politik, itu kan kita hitung kurang lebih ratusan. Bagaimana bisa seorang Gakumdu atau sebuah Gakumdu bisa menyelesaikan dalam waktu 5 hari? Bagaimana kalau terjadi di 351 desa, 25 kecamatan secara masif dan secara terstruktur, masif dan sistematis terjadinya money politik? Bisa enggak dikerjakan dalam 5 hari? Itu yang untuk Bawaslu dengan Kejaksaan. Yang terakhir untuk Pak Kesbangpol, sekaligus yang menyampaikan begini. Terkait Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 2 tentang netralitas ASN, Pak, ya perlu saya ingatkan begini. Kadang-kadang Bawaslu dan juga pemateri dari Kesbangpol mengatakan bahwa pentingnya netralitas ASN. Bagaimana jaminan? Saya mau tanyakan terkait jaminan dari Bawaslu dan juga Kesbangpol ketika seorang ASN netral. Seumpama saya ini camat atau lurah, saya mengikuti perintah Ibu Bawaslu dengan Pak Kesbangpol bahwa saya netral. Apa jaminannya ketika saya netral nanti ke depan ketika pemilu saya tidak dipindahkan seumpama di Launti? Ya, semua ASN ini Pak terus terang ingin netral, tetapi tidak ada jaminan. Saya melihat di lapangan ini ketika mereka netral itu di backing oleh instansi yang dimaksud seperti Bawaslu. Apakah seumpama dia netral ketika dia dipindahkan karena dia tidak berpihak, Bawaslu bisa memberikan teguran terhadap pimpinannya? Saya kira itu pertanyaan dari saya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada saya Cahaya dari Kelurahan Ungu. Tadi perwakilan dari wartawan kalau tidak salah ya Pak. Kalau saya perwakilan dari ASN. Ya, sangat menarik yang telah disampaikan ketiga narasumber terkait dengan materi yang telah disampaikan, bagaimana kita yang di sini menarik terkait dengan netralitas ASN. Yang saya ingin tanyakan ini Pak, karena kurangnya pemahaman saya terkait undang-undang terhadap pelanggaran yang dilakukan ASN. Bagaimana kondisinya? Misalnya kondisi yang terjadi, saya seorang ASN melakukan yang tadi Pak Kesbang sudah sampaikan, pose-pose foto, tapi saya tidak menggunakan atribut saya sebagai seorang ASN. Apakah itu masuk dalam kategori pelanggaran hukum terkait pemilihan umum? Ataukah seorang lurah atau kepala desa atau bahkan OPD yang menggunakan kendaraan dinas? Apa
apakah itu masuk dalam pelanggaran hukum? Kalau misalkan kebetulan ikut dalam kampanye tapi dia tidak menggunakan fasilitas kantor, tapi dia pribadinya seorang ASN, bagaimana itu Pak? Terus yang kedua, terkait perlindungan hukum kepada, misalkan saya sebagai ASN, saya melihat bahwa ada seseorang atau ASN, kemudian saya melaporkan dugaan-dugaan tindakan pelanggaran hukum. Apakah ada jaminan kepada saya sebagai pelapor terhadap laporan saya? Seperti itu. Maksudnya dirahasiakan? Iya. Sebagai pelapor? Iya. Apakah ada jaminan? Misalkan saya melapor begitu, apakah ada jaminan yang bisa memberikan jaminan kepada saya bahwa saya tidak diapa-apakan gini kalau saya lapor? Ada kepala desa itu begini-begini, saya sampaikan bukti begini-begini. Apakah data saya dirahasiakan? Kemudian apakah saya ada jaminan perlindungan hukum? Baik dari Bawaslu maupun dari pihak kepolisian, ataupun misalkan kasusnya naik sampai ke kejaksaan. Seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya Ibu yang Nama Miranti, saya Lurah Rabu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya ingin menambahkan tadi dari teman saya dari Kecamatan Nelayan. Saya ingin bertanya, saya ini hidup di kalangan orang berpolitik dan rumah saya itu berdampingan sama orang yang lagi mencari pada saat ini. Bagaimana posisi saya sebagai ASN dan tetangga saya sebagai orang yang mengikut pesta politik ini? Caleg di depan rumah saya itu ada baliho, ada bendera. Terus saya lewat di situ. Kadang juga saya bertamu di rumah sebelah. Mau tidak bertamu karena keluar. Ketika orang banyak saya tidak tahu, jangan sampai pada saat saya duduk ada orang yang melaporkan. Apakah ini saya harus berhati-hati atau bagaimana? Sementara ini satu rumah. Iya, jadi ini yang saya ingin tanya Pak. Apa kira-kira bagaimana? Saya cuma ingin menyikapi saja. Terima kasih. Tadi sebenarnya saya mau bertanya tapi ini sudah dimulai tadi. Saya berkaitan yang Gakumdu, bahwa penting untuk kami sampaikan, mohon kiranya kedua dari instansi ini memaparkan kepada kami apa yang sudah menjadi unsur-unsur kepahaman Gakumdu ini, baik dari kepolisian, kejaksaan maupun Bawaslu dalam menangani perkara-perkara tindak pidana pemilu. Karena jujur, baik ibu maupun kejaksaan kita semua sepakat bahwa memang sampai saat ini regulasinya memang masih lemah. Karena regulasi lemah, maka pelaksana regulasi itu memang memiliki kelemahan untuk menerapkan itu. Tetapi bahwa SOP yang dimiliki oleh instansi masing-masing yang tergabung dalam Gakumdu ini menjadikan perbedaan-perbedaan pendapat sehingga sangat sedikit persentase penindakan laporan maupun temuan-temuan yang diperoleh oleh Bawaslu. Itu yang ingin kami minta sekarang. Yang kedua berkaitan dengan netralitas. Tadi juga sudah dipaparkan dan memang kami sampaikan bahwa sejujurnya untuk minta maaf ini untuk staf-staf mungkin soal loyalitas itu masih kurang menyentuh, masih kurang mendapat ancaman. Tapi yang paling banyak mendapat tekanan loyalitas itu adalah unsur-unsur pimpinan dan kabit lurah mungkin. Dan jujur saja kami sebagai wartawan, cuman kami tidak bisa memberikan karena kami tidak punya bukti otentik. Tetapi bahwa sampai hari ini kami sudah mendengar dan mendapatkan informasi-informasi valid. Informasi valid itu adalah ada konsolidasi besar-besaran. Ada konsolidasi besar-besaran yang dilakukan oleh pimpinan kecamatan. Ya, ini harus saya sampaikan di sini. Cuman kami kurang bukti, tetapi bahwa info itu sangat akurat. Kaitan dengan informasi yang kami sampaikan ini adalah sekiranya mungkin Bawaslu bisa membentuk atau barangkali bisa lebih mengikuti perkembangan teknologi dengan melakukan pemantauan cyber melalui grup-grup dan lain-lain untuk mendapatkan bukti-bukti awal. Karena lagi-lagi karena Bawaslu ini lagi-lagi pasti bicara formil, pasti bicara formal dan lain-lain.
Jadi mungkin itu sarannya. Kemudian yang selanjutnya adalah, nah ini soal money politik. Sarannya untuk Bawaslu. Dari tahun ke tahun kebetulan kami juga terlibat sebagai pemantau pemilu. Dari tahun ke tahun selalu yang menjadi alasan Bawaslu adalah kurang personil, kemudian regulasinya sangat lemah. Tapi kami tidak pernah melihat apa terobosan yang dilakukan oleh Bawaslu untuk melakukan pencegahan. Tadi kan sudah saya sampaikan di awal bahwa penindakan pelanggaran pemilu itu sangat lemah dan sangat kurang persentase penyelesaiannya. Maka yang harus didorong oleh Bawaslu adalah melakukan tindakan-tindakan pencegahan. Tindakan-tindakan pencegahan yang kami amati sampai hari ini, sosialisasi itu belum sampai wilayah-wilayah pedesaan. Sosialisasi yang dilakukan baik itu money politik, soal kerawanan dan lain-lain itu hanya dilakukan sebatas di kecamatan. Dan mohon maaf, tidak efektif. Siapapun peserta yang kita undang, mau dari unsur kecamatan dan lain-lain, itu sangat tidak bisa kita jamin mereka akan menyampaikan secara sosial. Kenapa? Tidak didukung oleh anggaran, dan itu bukan tugas mereka. Ini adalah tugasnya Bawaslu. Persoalannya adalah Bawaslu hanya punya satu SDM di desa dan tidak diberikan kewenangan anggaran untuk melakukan sosialisasi dan edukasi politik di desa. Minimal tidak bahwa kita akan memberikan rambutnya itu penting. Persoalannya adalah kita hanya punya satu SDM dan SDM ini tidak bisa berbuat banyak untuk penindakan. Dia hanya bisa mengikuti rapat-rapat yang digelar oleh penyelenggara, semisal PPS, karena PPS personilnya banyak. Rapat dengan desa, Bawaslu hanya undang ikut rapat, tanda tangan, selesai. Tetapi bahwa penyelenggaraan sosialisasi untuk melakukan pencegahan itu belum pernah dilakukan secara masif di lapangan, sehingga kami menilai bahwa pencegahannya masih belum terlalu bagus, masih belum terlalu didorong. Sehingga sarannya kami ingin mungkin Bawaslu termasuk juga dengan pemerintah daerah, mohon maaf Pak Kaban, kira-kira mungkin Pak Kaban bisa mendukung supaya Bawaslu ini bisa mendapatkan anggaran lebih. Jangan diberikan perbedaan anggaran yang sangat jauh. Jangan hanya melakukan prinsip-prinsip pengawasan, tetapi prinsip-prinsip penindakan pencegahan yang kami maksud sangat kurang. Padahal pencegahan ini mesti kita dorong dari desa supaya sangat kurang temuan-temuan maupun mungkin pelaporan-pelaporan. Kalau ini terjadi, saya yakin persentase pelanggaran pemilu mungkin akan sangat kurang. Kenapa? Karena pencegahannya kita dorong. Karena kalau pengawasannya, karena regulasinya itu belum berubah sampai sekarang. Dari tahun ke tahun setiap pemilu itu belum juga diselesaikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, seandainya ada KPU ya sekarang saya diborong. Ya, terima kasih. Baik ya, saya coba menjawab dari kerjaan saya, saudara-saudari PBI. Iya, kita memang dari Gakumdu ya, Fakultas Hukum ya, dari Gakumdu. Jadi begini, kita memang biasa begini Pak ya, kalau untuk penanganan tindak pidana pemilu ya. Jadi kadang begini, kita di Bawaslu kita biasanya mengkaji dari unsur undang-undang pemilu ya, yang dianggap bahwa itu adalah pelanggaran. Kita umpamanya taruhlah money politik, tetapi kadang kalau kita sudah, saya contohkan saja di Tinanggia kemarin ya Pak, Tinanggia. Nah, Tinanggia itu saat itu dia sebenarnya sih kedapatan untuk dia bagi uangnya, bagi uang. Nah, karena kemarin itu pilkada kemarin, nah itu unsurnya itu tidak sudah masuk di Gakumdu tidak terpenuhi. Kenapa? Karena kelemahannya itu ada kewenangan Bawaslu untuk menahan daripada pelaku. Nah, sehingga pelaku ini lari. Ya, pelaku ini lari. Nah, oleh tidak di Undang-Undang 10 tahun 2016 itu, kalau pelaku itu lari, itu tidak bisa diteruskan ke tahap selanjutnya, ke pengadilan. Akan tetapi kalau di Undang-Undang Pemilu ini, seperti tadi Anda katakan Pak Kasinta, mau datang pelakunya mau tidak datang itu tetap diteruskan. Contoh kemarin yang terjadi, yang mencoblos 2 kali di Kolono dengan lainnya, itu sampai hari ini masih buronan karena 3 tahun penjara.
Iya, sampai hari ini masih dicari masih DPO oleh polisi. Saya nggak tahu dia. Ya, tapi memang dia tinggalkan kampung itu. Nah, itu juga kelemahan hukum. Ya, jadi seperti itu. Jadi sebenarnya kalau segi apa ya, banyak sih kalau kajian hukum. Saya kira teman-teman dari sarjana hukum apa, saya kira sudah tahu semua bagaimana kita mengkaji dari suatu hukum. Jadi tidak otomatis bahwa orang itu kita melihat dari kasat mata, tidak bisa kita membuktikan maka itu tidak terbukti oleh unsurnya. Kira nanti sebentar juga dijelaskan Pak Kasat Intel. Nah, ini persoalan hari ya. Nah, persoalan hari ini 5 hari plus 2 atau 7 plus 7 itu di Bawaslu. Nah, kita pernah Pak, kita satu kali tangani itu ada 12 kasus. Jadi alhamdulillah kita juga di Bawaslu itu bisa tangani. Kita karena sekarang itu kan Panwascam itu diberikan juga kewenangan untuk memproses kasus. Ke kita sampaikan, namanya dia menemukan itu kita sampaikan ke kecamatan untuk proses. Ya, kecuali dalam hal ini sengketa itu tidak bisa kalau di kecamatan, harus di kabupaten dengan provinsi. Jadi itu kita bagi. Apakah kalau umpamanya apa namanya kita mobile ya, umpamanya yang klarifikasi itu dari Ranometo, ya kita harus pakai kantor Ranometo itu oleh Panwascam. Ya, karena kita memang di Bawaslu ini kekurangan staf juga, karena kemarin banyak yang lulus di P3K, ada juga yang apa namanya di kelas lain, sehingga kita kekurangan. Ya, jadi seperti itu. Tapi kita oleh Bawaslu tidak surut daripada pengawasan kita ya, dengan melakukan nanti proses penanganan pelanggaran. Insyaallah kita sudah semuanya. Nah, masalah untuk netralitas ya, netral ya, jaminan dipindah nanti. Ya, saya kira untuk sekarang ini Pak, karena memang dari instruksi dari semua jujur ya, secara nasional ini netralitas yang paling kayak go internasional. Jadi saya kira tidak usah Bapak Ibu takut dengan hal ini, bahwa ketika kita bersalah itu kita akan dipindahkan kemana. Saya kira ada proses ya untuk kita mengadu ke KSN, untuk kita sewenang-wenang kita diberikan apa namanya ya, dipindahkan kiri kanan tanpa ada sebab, kan begitu. Ya, saya kira kita bisa apa namanya ya, kita bisa ini, kita punya diri juga, membela diri kita. Ya, saya jujur pernah saya bisa bercerita ya, tapi tidak usah saya sebut namanya. Pada saat itu dia diproses juga Bawaslu, pokoknya mati ingin bagaimana calonnya itu dia apa namanya, mungkin jadi bupati kah atau jadi DPR dan segalanya. Pada akhirnya karena saat itu dia jadi camat ya, mudah-mudahan bukan di konser, dia jadi camat karena dalam proses dia jadi camat karena menganggap mungkin dirinya dia sebagai paling wow lah begitu di ini dengan Pak Bupati mungkin atau apa dan segalanya. Hanya 4 bulan Bu, dia dipindahkan, dipecat, bukan lagi dipindahkan, dinonjok. Iya, padahal ini sudah mati-matian ini memenangkan. Jadi saya kira kalau persoalan itu Bapak Ibu yakin saja, kita berniat baik, kita tidak, yang penting jangan umpamanya saya kasih tahu Bapak dukung saya ya, terus dukung orang lain, ya lebih bagus netral saja. Pilihan di hati itu adalah pilihan saya, begitu. Tetapi jangan kita mengajak orang lain untuk memilih itu, kan begitu prinsipnya ASN seperti itu. Saya kira itu ya, maksudnya tidak usah kita terlalu merasa berlebihan, ketakutan untuk dipindahkan kemana atau tidak diberikan jabatan atau dan segalanya, karena itu yang membuatkan hati kita. Karena jabatan, karena mungkin takut dipindahkan di Laonti. Laonti itu bukan neraka loh, enak di sana tinggal banyak ikan. Ya, jadi seperti ya, sama dengan Ibu Cahaya ya.
Ibu Cahya ini Ibu, saya tanya dulu, kalau kita rumah pakai daster, kita bukan punya ASN, kita sudah tidak terima gaji kan? Setahu saya ASN itu melekat di diri kita itu 1 kali 24 jam. Iya. Jadi kemanapun bapak, kemanapun ibu, itu tetap ASN. Sama juga dengan saya pergi, apakah di situ tetap Bawaslu, kan begitu. Jadi itu melekat diri kita kemana kita pergi. Jadi tidak ada istilah bahwa kalau saya pakai daster pergi kampanye, kan saya tidak pakai itu. Ya tetapi bagaimana ibu seorang ASN itu melekat dong pada diri ibu 1 kali 24 jam. Seandainya ada jeda bahwa saya ASN nanti, umpamanya ada aturannya kan, ASN nanti ini, nanti mungkin malam itu juga lagi saya ASN, itu bisa, tapi kan tidak ada aturan seperti itu. Ya. Nah, bagaimana dengan suami kita atau istri kita caleg? Bagaimana dengan suami atau istrinya sebagai mencalon kepala daerah? Itu ada aturannya, Ibu, sudah keluar. Boleh mendampingi suami, tetapi tidak boleh bergerak apa-apa. Tidak boleh pakai atribut. Ikut mungkin hanya mendampingi suaminya, ya duduk begini, melihat-lihat itu. Tidak boleh juga mau ikut-ikut menyuarakan, tidak boleh apa. Pokoknya tidak boleh bergerak. Iya. Itu. Sama juga kalau ada yang suaminya caleg atau istrinya caleg, boleh pergi mengantar, tetapi tidak boleh ikut di dalam bersosialisasi. Nah itu yang menjadi biasa problem kalau ikut sosialisasikan istrinya. Ya, kita tahu bahwa kita mau mendukung istri kita, tetapi jangan juga kita kumpul orang baru kita sampaikan orang, karena nanti ada Bapak Ibu. Ya, ya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita melihat sikon saja. Taruhlah kita pergi di pesta, nggak usah takut tidak ketemu apa, nggak usah ketemu calon kalau di pesta, tetapi jangan duduk di sisi. Ya duduk saja sebagai bagaimana kita berpesta. Duduk sama-sama mungkin depan, tidak masalah, karena itu adalah pesta. Iya, tetapi itu salah. Satu, jangan di situ ada kedengaran bahwa kita transaksional di situ. Nanti bapak saya dukung ya. Ada yang dengar di belakang, atau ada yang rekam. Nah, itu yang bahaya. Itu saya sampaikan. Jadi artinya kita ini ASN ya hati-hati saja. Iya, sama juga. Saya Pak Kasatiten itu kita hati-hati, tidak apa namanya ya, serta merta. Jadi kita harus melihat juga aturan. Terus ikut kampanye tapi sudah tadi ya. Nah itu Bu, ikut kampanye, dia hadir, tidak ada hubungannya dengan caleg gitu atau konstituen. Kita hadir, kita tidak menggunakan fasilitas pemerintah, tidak menggunakan atribut pemerintah, tapi kita menaikkan visi misi. Kan kita harus tahu visi misi itu. Iya. Jadi begini Bapak Ibu, kita mendengarkan visi misi itu dengan cara, bukan hanya kita datang di situ nonton, kan begitu. Kalau dulu di aturan itu bahwa ASN itu boleh ikut, tetapi di luar barisan itu. Kalau sekarang nggak bisa, kan begitu. Nah, bagaimana kalau pas kita lewat mungkin macet apa dan segalanya, ya di atas mobil saja Bu, sampai kita lewat, nggak usah turun, kan begitu. Itu dia repotnya sekarang. Ada radiusnya Bu, ada radiusnya, ada jarak. Ya tidak di jalan ini Pak, di jalan. Jadi mungkinlah kita mau ini Pak, yang kali itu tadi Pak, kita mengajak, kita mungkin sengaja, kan ada itu Pak, apa namanya ya, orang-orang mengatakan, oh ini mungkin tim suksesnya, ini dia dukung ini, ya itu jangan sampai difoto dengan teman-temannya sendiri, ya, atau divideokan atau apa. Jadi kalau kita oleh Bawaslu Pak, saya jujur, kalau ada ASN yang saya tahu bahwa oh ini orang
mungkin dia dukung si A, ya, dan dia sering ikut. Saya cegah, Pak. Saya biasa telepon, Pak, hati-hati ya, hari ini sudah ada seperti ini. Jadi saya seperti itu, Pak. Jadi saya tidak serta-merta saya mau menindaki Bapak. Kalau saya ada yang saya dengar begitu baru saya mau tindaki, umpamanya ada mungkin yang saya lihat saya langsung tindaki, ya kan bisa saja, ya, tapi saya cegah dulu, ya, saya cegah dulu. Nah, kecuali sudah berlarut-larut, nah sudah ada bukti, ada fotonya Bapak Ibu, ada videonya, ya saya proses lah. Karena apa? Saya tidak proses, ya saya juga yang diproses. Masa kesalahan Bapak Ibu saya mau diproses? Ya kan seperti itu. Ya begitulah hukumnya, seperti itu. Nah, masalah lapor-melapor ya Bawaslu itu memang di Bawaslu Bapak Ibu itu kita tidak umbar daripada siapa yang melapor. Tidak ada. Soalnya kita oleh Gakumdu juga dari kepolisian kejaksaan itu kita lindungi daripada saksi. Ya, karena kan perlindungan saksi itu ada Bapak Ibu. Ya, tidak bisa kita mau. Kalau ada juga pada saat proses ada intimidasi, ya ada kepolisian, kan begitu. Kalau kita sebagai warga yang baik mau demokrasi ini kita baik, ya seharusnya begitu melapor. Makanya Bawaslu itu selalu bersosialisasi kepada masyarakat, ada namanya pengawasan partisipatif. Pengawasan partisipatif ini adalah kita libatkan masyarakat, semua masyarakat kita libatkan. Kenapa semua masyarakat kita libatkan? Ya karena yang terlibat langsung itu adalah masyarakat, ya kan begitu. Masyarakat yang melihat transaksional. Kalau Bawaslu atau Panwas saya di bawah, kalau ada yang money politik, ya paling sembunyi dulu, ada Panwas. Tapi kalau masyarakat yang tidak sengaja pasti kan dapat. Ya seperti itu. Sehingga apa tadi saya katakan bahwa kalau untuk money politik ini memang seperti kentut, bisa dicium tapi tidak dilihat itu wujudnya bagaimana. Jadi seperti itu. Tapi ada juga yang biasa didapat. Seperti kasus kemarin ya di MK. Si penggugat ini baru udah berdatangan itu, saya yang kasih uang ini, saya yang kasih uang ini. Tetapi kalau sudah lewat waktunya Bapak Ibu itu saya tidak bisa lagi diproses. Di MK juga itu tidak akan didengar. Biar lagi umpamanya si calon juga dia mau pergi mengadu di sana tidak akan didengar kalau tidak pernah diproses oleh Bawaslu karena dianggap itu hoax. Iya kan begitu. Sama kemarin itu ada beberapa ada saling serang ya antara yang menang dengan yang kalah. Ya, yang kalah juga kasih dua yang money politik, yang menang juga begitu. Itu tidak didengar oleh MK. Saya tanya kebetulan saya ikut bersidang, saya tanya kenapa pada saat itu Bapak tidak tidak melapor ke Bawaslu. Dia bilang kan saya dilarang, saya tidak tahu. Nah itu persoalannya. Makanya untuk Bapak Ibu yang ikut sosialisasi begini, karena Bawaslu juga memang seperti tadi dia katakan saudara saya Ali Hadin, bahwa kita Bawaslu ini tidak bisa sampai ke bawah di masyarakat tidak bisa tersentuh semua, apalagi Korea Selatan ini luas itu, jadi tidak bisa tersentuh ke bawah. Nah, seperti ini kita hadir di sini, Bapak Ibu lah yang hadir di sini yang mensosialisasikan lagi perpanjangan ke bawah, begitu masuk kita. Karena anggaran ini terbatas, maka paling 50 orang, 100 orang yang harus kita undang. Kita berharap yang kita undang itu bisa menyampaikan ke bawah, ke titik-titik paling bawah. Seperti itu. Jadi artinya kalau Bapak hari ini dari di sini, tolonglah disampaikan ke minimal keluarganya. Iya, minimal keluarganya. Terus Ibu Miranti ya. Ya. Jadi Ibu tidak ada itu membatasi orang kalau keluarga kita caleg itu bahwa kita jauhi. Ya seperti itu Bapak Ibu. Yang dimaksud di sini ASN adalah jangan kita aktif untuk mensosialisasikan. Ya, kalau Ibu hanya datang bertamu minta garam atau minta pitching, siapa proses Ibu? Tetapi kalau Ibu duduk di situ orang dan Ibu
ibu juga berbicara, maka itulah yang akan diproses. Terus kalau ibu masuk di halaman rumah saudaranya ibu, siapa yang mau proses ibu? Kan begitu. Jadi dilihat Bu dari jenis kasusnya bagaimana. Jadi tidak serta-merta oh ASN ini. Tapi itu satu ibu, walaupun ibu itu tidak boleh kita umpamanya memakai atributnya. Terus kita dengan mungkin masih naik begini atau ini. Nah, mungkin dia berdua, kita kasih naik berdua berfoto dengan dia pakai atribut. Nah, ini proses buat apa? Berfoto dia pakai atribut. Tetapi kalau ibu berfoto mungkin foto lamanya itu pernah berfoto sekarangnya, ya saya kira itu kan ibu nanti klarifikasi, kan begitu. Ini kan juga dilihat itu foto tahun berapa, ya kan begitu. Kalau sekarang jangan dulu ibu berfoto dengan keluarganya itu atau tetangganya, jangan dulu lah. Hanya 75 hari ibu batasi. Jadi seperti itu. Kita saja pintar-pintar bagaimana membantu kita. Nah, ini juga untuk apa ini loyalitas untuk unsur pimpinan ya, formasi valid grup. Jadi begini, kita ini kan kayak saya apa segala. Saya kalau di Bawaslu Polres itu baru melakukan pemeriksaan di cyber itu baru 1 kali kalau dia salah, 2 kali ya, waktu kasus netralitas ASN ya di sosial media ya, dan itu cyber itu tidak ada di Makassar, atau salah Pak Sintal ya, di Makassar adanya. Jadi itu juga biasa menyebabkan kita, tapi alhamdulillah pada saat itu waktu pembuktian itu semua kejaksaan kepolisian dengan Bawaslu itu ke Makassar membuktikan itu saya ya seperti itu, karena itu sudah masuk penyidikan daripada kepolisian ya. Nah itu tadi saya kira sudah dijawab ini ya untuk money politik, bahwa kita ini jujur kita semaksimal mungkin kita sosialisasi untuk pencegahan daripada semua permasalahan yang ada di pemilu. Tetapi itu dia saya bilang tadi, kalau kita mungkin memanggil 50 orang, kita berharap 50 orang ini lagi ke bawah, jadi seperti itu ya. Artinya bahwa kalau untuk untuk anggaran-anggaran Panwascam ke bawah memang biasa ada 1-2 kali, tetapi itu tidak mungkin menyentuh semua. Jadi seperti itu, sama saja mungkin kita sudah pahami semua bahwa ketika konsekuensinya bahwa kita memanggil masyarakat itu tidak mau dia, kalau ini konsekuensinya adalah semua anggaran. Tetapi kita juga Bawaslu dalam Panwas ke bawah, saya sudah instruksikan termasuk PTPS, bahwa ketika mereka turun di warga-warga itu coba komunikasi sama warga yang mungkin potensi kita dia sebagai tim sukses atau potensi dia sebagai mungkin sering melakukan money politik, itu harus duduk bersama di situ untuk memberikan dia pendidikan politik. Itu yang kami lakukan untuk menginstruksikan ke bawah, dan itu juga kita lakukan supervisi sama teman-teman. Mungkin itu saja dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit tambahan dari kejaksaan. Minta waktunya sebentar lagi ya Bapak Ibu. Saya akan menjawab ya beberapa pertanyaan, tapi ada beberapa yang juga menurut saya tadi sudah dijawab. Pasti tadi saya mau garis bawahi tadi terkait kurang alat bukti dari teman Mas Ferdi ini dari PWI. Kalau itu saya melihatnya itu adalah suatu kasuistis dalam artian saya tidak bisa juga kenapa kok banyak yang dinaikkan enggak, tapi saya yakin pasti adalah yang naik, ada naik perkara dari Bawaslu ya, ada yang naik, karena itu kasuistis. Kalau memang tidak cukup alat bukti ya mau gimana lagi gitu kan. Nah, kita sudah proses, dan itu yang perlu saya tekankan kepada rekan-rekan wartawan, dilihat saja maksudnya proses itu berjalan. Kalau memang di situ menurut kawan-kawan tidak sesuai dengan harusnya kejaksaan seperti ini, Bawaslu seperti ini menangani ini, itu loh, ternyata ada permainan di sana, ya silakan saja
Yang itu yang menurut saya lebih ditekankan agar nantinya proses itu bisa berjalan lagi lebih baik dan menghasilkan outputnya juga sesuai dengan harapan dari kawan-kawan gitu ya. Kalau saya betul melihatnya. Kemudian kenapa waktu cepat sekali Pak? Nanya ke Bawaslu juga kenapa cepat sekali kok sampai segitu kan, waktunya cuma 5 hari sedangkan kita 25 kecamatan. Kalau saya bisa milih ya saya pengennya dapat, saya bisa milih dapat di ini apa ya, di kalau saya kalau disuruh milih saya pilih sebenarnya tempat berdiri saya yang kecamatannya sedikit, warganya sedikit dan gampang diatur, mungkin seperti itu kan. Nah, tapi ya inilah kita menjadi tantangan dari kami aparat, kemudian dari Bawaslu juga segala ini dengan lokasi wilayah dan geografisnya seperti ini, masyarakat Ponsel yang luar biasa banyaknya, ini nomor 2 ya kalau nggak salah terbanyak se-Sulawesi Tenggara kan. Nah, dengan aturan itu tadi kemarin bisa balikan ke kenapa ada Sertagapung, karena memang prosesnya ingin dipercepat gitu kan. Jadi waktunya harus 5 hari kan biar jadi kalau menurut saya pembentuk undang-undang pada saat itu tidak memikirkan gitu loh dengan kondisi kita yang seperti ini, bukan itu yang menjadi fokus utama, tapi untuk efektivitas dan efisiensinya. Jadi lebih ditekankan di situ, dan untuk berbagai wilayah dalam artian dalam berbagai macam lah kondisi wilayah itu mereka bukan mengesampingkan, tapi ya inilah yang butuhkan itu ada yang cepatnya, efektif dan efisiennya itu, makanya itu dikasih waktu cuma beberapa hari gitu. Jadi ya kalau saya pengennya ya sebenarnya paling tidak ya saya perkara pidum lah yang kita sampaikan tadi kan, penahanan sampai 60 hari 20 hari gitu kan. Jadi kita ya, cuman ya ini tadi karena demi keberlangsungan, karena prosesnya juga pasti masih panjang kan, itu kan nanti mungkin dari Bawaslu juga bisa ini, kalau tidak pilih seperti ini mungkin langsung nanti ada upaya-upaya lainnya. Pada kalau ini pendapat saya ya Mas, dalam artian saya berpendapat kalau ini nanti kita segera menciptakan kondisi kepastian dan menciptakan kondisi kondusif. Jadi gitu, jangan berlarut-larut, maksudnya ada permasalahan seperti ini harus cepat, itu aja sih. Kemudian sama Bu tadi Bu sampai dari rangka itu tadi Bu yang jadi yang disampaikan tadi Bu Asin tadi dari Bawaslu tadi sudah ya sana sama, tapi saya tambahkan sedikit ya dari segi hukum ya. Jadi kalau kami ini ya aparat Bu ya misalnya dalam menilai sesuatu itu ya tidak hanya serta-merta dalam bentuknya oh saya datang ke sini gini aja pasti begini enggak. Namanya kalau dalam pidana itu ada namanya niat gitu kan, ada sengaja dan tidak sengaja gitu loh kan. Jadi ibu tidak perlu takut gitu loh kan, kalau selagi tadi yang disampaikan Bu dari Bawaslu tadi ya, kalau niat ibu cuma kesana cuma bersilaturahmi atau kalau di dalam ibu proses niat gitu loh, dan itu jadi pertimbangan kok Bu, tenang saja. Nanti di dalam prosesnya itu kita lihat ini alasannya kenapa sih gitu loh, nggak serta-merta ini datang dipoto orang ini langsung kita proses, nggak ada seperti itu. Tenang saja pokoknya selagi memang niatnya baik gitu loh kan. Nah itu kita harus apa ya, nggak usah ragu gitu loh, karena niat kita tuh ya udah tunjukkan yang benar-benar gitu loh kan memang seperti itu Pak gitu, misalkan seperti itu. Kemudian dari teman tadi yang terakhir tadi dari Pak Mas Aladi tadi dari PWI juga ya, terima kasih, itu banyak sekali masukannya ya, itu dari Bawaslu kepada saya tadi ada satu yang kayaknya belum tersampaikan terkait batas-batas ya, dalam artian dari kejaksaan seperti apa, dari Bawaslu seperti apa. Nah saya di sini posisinya saya jujur saja ini sebagai kasih intel, terus kenapa saya dipasrahkan atau diamanatkan untuk mengisi acara ini, karena tadi permintaannya adalah peran serta kejaksaan. Kalau ini kan menyangkut teknis ya, nanti mungkin pas kesempatan tadi saya sampaikan ya, mungkin Mas Harun nanti datang waktu kita undang itu, nanti kita banyak diskusi, saya nanti ajak juga kasih pidum saya ya, karena beliau yang memang kalau ini menangani perkara ini biasanya di bidang pidana umum gitu kan. Nanti kita banyak diskusi di sana, batasan ini apa yang kita bisa nanti kan ada output dari situ ya, alhamdulillah sekali itu bagusnya seperti ini, bagusnya seperti ini gitu loh. Nanti kita sama-sama di lain kesempatan, ini juga waktu sudah mepet. Kemudian lain tadi apa mesti fokus saya yang terakhir setelah kalau batas-batas tadi konsolidasi kok catatnya konsolidasi. Mungkin itu saja ya, nanti kita ketemu lagi. Terima kasih dari saya.
saya kembali ke moderator. Terima kasih Pak. Sedikit dari Pak closing. Baik, terima kasih. Jadi saya lihat tadi sudah digas semua ya dengan Ibu Bawaslu. Artinya untuk juga netralitas ASN dari Ibu Cahya juga tadi ya. Jadi siapa semuanya sudah tidak pakai atribut. Sudah jelas disampaikan tadi. Kalau yang ASN mungkin biar dia pakai baju renang namanya ASN. Apalagi pakai daster pasti pakai daster. Jadi untuk intinya bersama juga Ibu nama itu ya, Bu Miranti, artinya jangan sampai hal ini sehingga hilang lagi Ibu punya silaturahmi dengan tetangga cuma gara-gara ada bendera yang dipasang di situ. Sudah keterlaluan juga orang cuma melintas mau minta garam, dia lewat jendela langsung difoto, pakai ini Pak Lurah, Ibu Lurah lagi dia kena jerat. Jadi saya kira yang penting kita punya memang tujuan itu ya, kita punya niat ya, niat saja kita yang baik. Dalam artian kita hindari yang namanya ASN, hindarilah hal-hal ya, hal-hal yang bisa merugikan kita sendiri. Saya kira kan sudah kadang cuman ASN biasanya saya coba begini, kena enggak? Nah, seperti itu ya. Jadi kalau saya lebih bagus kita menghindari hal-hal yang bisa merugikan kita sendiri. Juga tadi Dinda saya ini Ferliansa itu kalau masalah bilang masalah mutasi ya. Jadi sebenarnya kita berbicara masalah memutasi itu kan dalam birokrasi penyegaran ya. Cuma kadang-kadang kita namanya ASN kita kerja ikhlas saja ya, tunjukkan kemampuan kita sebagai ASN. Insya Allah kalau memang betul-betul kita kerja ikhlas, suatu saat kita akan lihat hasilnya. Saya kira itu yang mungkin dari saya sebagai closing, karena saya lihat pertanyaan-pertanyaan yang ada ini sudah digas habis sama Ibu Bawaslu dengan Pak Kasihter. Saya kira mungkin itu saja sebagai closing dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan berakhirnya jawaban yang telah diberikan oleh panelis, mungkin ini sudah mulai larut ini. Untuk mungkin lebih jelasnya untuk yang belum dipahami dan belum diketahui, mungkin bisa konsultasi langsung mungkin kepada Bapak Ibu yang ada di depan, baik dalam bentuk silaturahmi atau apa, supaya lebih jelasnya ya.